Nah, untuk satu pertanyaan lagi nih Kak. Iya, Mungkin boleh, ini boleh. bukan jadi yang terakhir nih Kak. Iya. Aku nggak mau kita mengucapkan selamat tinggal. Pasti aku yakin Kak, kita akan bertemu lagi. Iya. Ukuran sih Kak. Oh, Maunya pantas aja Kak. Waktu itu saya buat lingkaran ukuran yang besar-besar kok malah jadi, ya Allah. Iya Kak, saya pernah buat segitiga jadi lingkaran Kak. Gak bisa. Audio Jungle. Oh, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satyaku kudharmakan, dharmaku kubaktikan. Salam pramuka. Salam. Perkenalkan, saya Nando Eka Ramadan dari Ambalan Hanuman SMA Negeri 4 Kota Probolinggo. Di sini saya sedang bersama dua teman saya, yaitu Kak Laila Hai. dan Kak Rifa. Halo. Nah, maksud saya dan Kak Nando mengundang Kak Rifa ini di acara podcast Bincas ini. Tapi sebelumnya Kak Nando, apa itu Bincas? Bincang-bincang santai. Nah, pada hari ini kita kedatangan narasumber yang begitu kreatif. Mengapa saya sangat bilang kreatif? Karena Kak Rifa ini telah memunculkan sebuah ide di masa pandemi seperti ini. Dan Kak Rifa ini merupakan anak pramuka yang sangat aktif, sehingga dia bisa membuat suatu karya, yaitu kostum dari daur ulang. Dan ini sesuai dengan dasar dharma pramuka yang keenam, yaitu rajin, terampil, dan gembira. Nah, penasaran kan? Ya udah, langsung aja kita kepoin orangnya. Halo Kak Rifa. Halo. Gimana kabarnya hari ini sih Kak? Alhamdulillah nih Kak, sehat-sehat saja. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong masalah PPKM nih Kak, Kota Probolinggo sendiri kan masih PPKM. Nah, bagaimana keadaan Kak Rifa saat PPKM? Apakah merasa bosan di rumah saja? Dikatakan bosan ya Kak. Iya. Ya, tapi bagaimana juga kita harus menjalani, mematuhi PPKM ini. Iya, jadi kita itu harus bersyukur ya Kak ya. Bersyukur, betul sekali. Untuk Kak Rifa nih Kak, apa ada gak sih Kak tips biar gak bosan? Kan kebanyakan remaja-remaja seperti kita kan banyaknya gabut, cuma di rumah saja, pembelajaran juga daring. Benar gak Kak Laila? Benar sekali tuh Kak. Ada nih Kak ya, menurut aktivitas saya sehari-hari nih Kak ya, ada sih tipsnya. Selain kita belajar daring, sekolah daring di rumah, biasanya tuh kan mengerjakan tugas tuh Kak ya. Selain mengerjakan tugas, saya biasanya mendengarkan musik, membantu orang tua saya, dan juga olahraga. Hah? Olahraga? Iya, betul sehati dong. Ya, walaupun kita di masa pandemi seperti ini, kita harus rajin olahraga ya kakak-kakak semua. Betul, Karena Kak. agar tetap meningkatkan imun kita di masa pandemi. Oh iya Kak, saya melihat kostum kakak ini begitu menarik ya Kak ya, dan indah. Apakah sebelumnya Kak Rifa pernah membuat kostum daur ulang seperti ini? Sebelumnya belum pernah membuat kostum Kak ya, tapi saya bukan selalu ya, sering membuat sebuah karya dari daur ulang gitu. Contohnya saya kemarin tuh membuat kotak pensil, kotak tisu, monas gitu yang berbahan dasar dari koran dan kardus. Oh, berarti kerajinan seperti itu sudah umum Kak Nando. Iya. Ya, makanya Anda membuat daur ulang seperti ini. Iya Kak, biar istimewa gitu. Hebat banget sih. Ngomong-ngomong soal kostum daur ulang ini Kak, dapat inspirasi dari mana sih Kak? Untuk membuat ini ya Kak ya, saya terinspirasi dari video-video YouTube, scroll TikTok gitu loh Kak. Iya. Jadi saya kayak melihat tuh kayak tertantang gitu loh. Orang lain bisa, kenapa saya harus tidak? Jadi saya terinspirasi dari video tersebut. Nah, pasti sih Kak, kebanyakan kan dari TikTok itu juga menginspirasi. Iya, betul. Ada kebanyakan orang-orang itu lihat TikTok itu banyak masih joget-joget, tapi Kak Rifa melihat dari sisi baiknya gitu. Kak. Iya, bagus Beda. sekali. Iya Kak, ngomong-ngomong nih, alat dan bahannya kostum ini apa ya Kak? Saya sama Kak Nando jadi ingin buat ya Kak Nando. Pasti dong. Boleh. Kakak mau tanya alat dan bahan yang utama atau secara detail nih? Cara tanya bagaimana Kak Nando, secara detail saja ya? Ya pasti dong Kak, kan kita agar tahu detailnya gimana gitu kan. Iya. Boleh. Jadi ya, saya berbicara alat dan bahan yang utama saja ya Kak ya. Juga alat dan bahan pembantu lainnya. Jadi bahan yang pertama yang kita butuhkan itu koran bekas dan karung bekas. Serta alat dan bahannya itu ada kertas manila, ada gunting, penggaris, lem tembak beserta isinya.
Berarti bahan utamanya itu koran. Iya iya betul. Kenapa Anda memilih bahan utamanya itu koran? Karena koran banyak di rumah saya kak. Oh, jadi jadi berserakan oh, gitu. iya, iya, Jadi bagus. saya kayak ingin mengotak-atik koran tersebut agar tidak berserakan di rumah. Berarti Kak Rifa ini Kak Nando selain dia pintar dan memiliki ide kreatif yang bagus, dia juga itu apa? Ribut ya kak. Iya, mengurangi sampah di lingkungan sekitarnya. Iya. Bagus sekali. Mengenai cara mengotak-atik nih kak ya, mengotak-atik ya kak ya. Cara pembuatannya itu gimana sih kak? Bingung nggak kak? Dari bawah sampai atas, bingung nggak kak melihatnya? Nah, pembuatannya itu mudah sekali kak, mudah sekali. Kakak mau tanya pembuatan yang mana nih? Soalnya saya membawa bahannya. Wah, Wah, niat sekali Kak Rifa ini. emang sengaja ya kak? Iya, Biar bisa sengaja pakai tuh, langsung ya. iya. Ajarin dong Kak. Kakak mau tanya yang mana nih? Yang menurutnya aja deh kak. Oh, jadi yang bagian sini Iya. itu mudah sekali kak. Jadi kita siapkan kertas, beberapa kertas dengan ukuran 30 kali 30 cm. Lalu kita lipat, kita gulung hingga membentuk kerucut seperti ini. Mudah kan kak? Mudah kak ya. Nah, jika sudah kita lem, sudah dilem kita tempelkan dan menempelkannya pada kostum ini tuh dari bawah kak. Jadi ditempel dari bawah, terus kalau sudah rapi yang bawah baru kita tempel yang ke atas. Kalau misalnya nih, saya nempelnya dari atas dulu baru ke bawah, apakah nanti jadinya seperti ini? Tidak kak, kalau kita menempelnya dari atas dulu, kadang kelihatannya tidak menarik gitu, tidak estetik gitu loh kak. Terbalik Jadi kayak gini. tertutup yang atas itu. Oh, Gitu. jadi seperti itu. Gampang ya Kak? Gampang ya kak. Kak Nanda, mari kita coba. Boleh boleh. Oh iya Kak, kalau saya nih ya Kak, paling tertarik sama yang ini. Saya kalau buat seperti ini, itu apa ya, kayak tidak teliti, pada lingkarannya tuh tidak sebagus ini. Bagaimana sih Kak? Saya Boleh bawakan contohkan jawabannya. Kakak boleh mau mencoba juga? Mau. Boleh boleh. Jadi kita siapkan beberapa kertas koran dulu, ukuran 30 kali 8 cm. Jadi ini ukurannya 30 dan sebelah sini tuh 8 cm. Oh, iya. Jadi caranya itu kita melipat seperti ini saja kak. Boleh mengikuti boleh. Kak Rifa saya juga mau nyoba. Oh iya, lupa banget. Jadi Keasikan dilipat sendiri. seperti ini. Oh ini lipatannya Harus kecil-kecil. Oh, harus kecil. Kalau kecil, kalau besar-besar kadang ya tergantung ukuran sih kak. Oh, Maunya pantas apa? aja Kak. Waktu itu saya buat lingkaran ukurannya besar-besar kok malah jadi ya Allah. Iya kak, saya pernah buat segitiga jadi lingkaran kak. Gak bisa kak. Jika sudah dilipat, Nggak rapi loh. Ada rapi nggak? Jadi segitiga juga. enggak. Jadi kita gulung dari ujung. Dari Kecil. Oh, gulungnya gini. Iya iya ke dalam. Kalau gini nggak boleh kak, kalian gini kak keluar. Nggak boleh Nggak kak, boleh. soalnya nanti akan tidak estetik. Oh, kata zaman sekarang ya Kak. Estetik ya. Estetik. Ih, nggak mau buat kayak gini, nggak teliti saya Kak. Gitu. Jadi mudah sekali kak, mudah dilakukan, juga tidak banyak memakan waktu. Tergantung ukuran sih kak. Kalau kakak mau bikin yang besar nih ya, mungkin ukurannya lebih diperbesar, mungkin 30 cm itu diganti dengan 60 cm dan seterusnya. Oh, agar membentuk lingkaran yang agak Iya, lebih jadi besar. seperti ini. Ini apakah rapi dan? Ini saya nggak jadi kak, malah jadi kayak bunga mawar gitu kak. Mungkin kakak tidak teliti ya, jadi cuma digulung saja. Oh, Mungkin jadi juga kayak masalah gini. pengalaman ya kak ya. Iya. Harus niat dulu Kak Iya, Nando, niat dulu, jangan jangan lupa. asal-asalan. Iya, bagus sekali. Kan ini kan Kak Rifa kan juga pernah banyak buat karya seperti ini ya kak ya. Kira-kira budget buat kayak seperti ini berapa sih kak? Budgetnya tuh nggak banyak sih kak, cuma mengeluarkan uang 4.000 saja untuk membeli lem tembak. Lem tembaknya tuh saya membeli 2 sekitar 2.000 dan kertas manila untuk tambahan ornamen yang lainnya itu. Jadi segitu saja. Jadi murah ya kak ya. Iya, murah banget. Mungkin
Mungkin Kak Rifa cuma membeli lem tembaknya ya Kak ya, kalau misalnya kehabisan di rumah gitu ya Kak. Iya. Yang mahal itu pasti berasnya ada Kak ya? Kan pakai kalung. Enggak, jadi ngambil dari gudang Kak. Kayaknya saja Kak Nando, Kalau kalau berasnya sudah dimakan ya. Betul sekali. Oh iya Kak, di balik harga yang murah nih ya, pasti ada lah ya kendala-kendala di dalam membuat kostum ini. Apa sih Kak kendalanya, kalau saya boleh tahu? Jadi kendala saya dari pengalaman saya membuat Iya. kostum ini ya Kak ya. Pada waktu itu tuh saya membuatnya kan menempelnya menggunakan lem tembak. Nah seperti ini, lem tembak seperti ini Kak ya. Iya. Nah sementara lem tembak seperti ini tuh membutuhkan listrik. Nah pada waktu itu tuh keadaan di rumah saya tuh lagi mati lampu Kak. Jadi saya kesulitan untuk melanjutkan membuat kostum ini. Oh jadi menghambat pekerjaan Iya, ya Kak. jadi Biasanya menghambat. cepat menjadi lambat. Iya. Tapi pasti Kak Nando punya solusi kan, kalau misalnya listrik padam kita menggunakan lem tembak. Apa ya Kak solusinya? Kalau listrik padam, kita harus menggunakan genset Kak. Hah, kok bisa sih Kak? Kan biar hidup lagi listriknya kan. Kan saya tidak punya genset. Oh, kita ada genset ya. Nah, ada ini. kalanya lebih mudah Kak. Jadi Iya. lem tembaknya itu dipanaskan menggunakan korek, terus ditempelkan ke sananya Kak. Nah, pengalaman saya nih Kak ya, menggunakan korek kan lem tembaknya itu kan dibakar kan. Iya. Nah, itu jadinya hitam Kak, jadi tidak enak dipandang gitu. Tidak mempercantik Iya, tidak. penampilan. Jadi lem tembaknya tuh berwarna hitam. Tapi pengalaman saya juga ya, kalau menggunakan lem tembak, menggunakan korek api, selain membuat hitam ini, tapi juga memperlambat pekerjaan. Iya, betul sekali. Jadi lama gitu loh Kak. Perekatnya itu kurang. Tangan juga panas gitu. Tangan capek gini-gini terus ya Iya, Kak. iya. Kan pepatah mengatakan nih Kak ya, di balik kesedihan pasti ada kebahagiaan kan. Iya, benar Ya, sekali. kita ngomong keseruannya nih Kak, di balik kendala yang kakak terima dari pembuatan ini, apa aja sih Kak keseruannya? Jadi seru banget Kak. Nah kan saya waktu membuat kostum ini itu kan sendirian tanpa bantuan orang lain satu pun Kak. Sendirian, Kak? Iya, jadi Wah. asik banget Kak. Jadi kan saya membuatnya itu sambil mendengarkan musik gitu loh, musik DJ gitu. DJ Jadi seru. gitu ya? Iya, jadi seru banget mengerjakan ini. Oh Kak Nando, jadi di balik kendala itu pasti ada keseruan Iya. tersendiri. Yang pertama itu ada niat Kak, ada niat. harus ada niat. Harus ada niat. Kak Nando, saya punya pantun loh buat kalian berdua. Boleh. Kalian Boleh. ya, sarapan pagi pakai nasi jagung. Cakep. Minumannya pakai teh manis. Cakep. Kerja keras jangan tanggung-tanggung agar hasilnya berbuah manis. Iya. Contohnya adalah karya yang sudah dibuat oleh Kak Rifa ini walaupun di masa pandemi seperti ini. Kita bisa mengartikannya bahwa Kak Rifa ini adalah anak pramuka yang produktif. Nah, kan Kak Rifa ini kan selain pramuka bikin ini kan pasti ada sekolah nih Kak ya. Iya, sekolah. Nah, apa bikin karya seperti ini nggak menyitakan waktu Kak Rifa Kak? Sekolah masih daring, mungkin Iya. Kak Rifa ikut ekstra apa gitu. Iya. Jadi untuk membuat ini tuh saya pada waktu itu ya memang sekolah dan saya juga banyak tugas Kak. Nah kebetulan ini merupakan tantangan dari Parangkas Code Skill Challenge Virtual 2021. Kan saya harus ada kewajiban, saya wajib untuk membuat tantangan tersebut. Jadi ya mau gak mau kan saya harus melaksanakan ya Kak. Pasti dong Kak. Iya. Ya gini Kak Ila, ada suatu plot twist yang indah dari Parangkas Code Skill Challenge. Jika nggak ada tantangan dari Parangkas Code Skill Challenge, nggak akan kan Kak Arifa bikin seperti ini terus bakatnya tercipta, kan nggak tahu kita semua kan. Iya, tapi di balik tantangan saya melihat menurut penilaiannya saya, Kak Rifa ini niat gitu ya. Dia menerima tantangan, menjalaninya dengan keseriusan dan niat. Iya. Iya Kak. Selain menerima tantangan dari pramuka nih, berapa kali kira-kira membuat kostum seperti ini? Saya lihat nih ya, detailnya tuh benar-benar rapi loh Kak. Seperti tidak menggunakan lem, seperti jahitan tangan. Jadi itu pembuatannya 1 minggu atau 1 bulan. Kakak tebak deh berapa? 1 bulan. Kak Nanda coba berapa? Aku 5 hari aja Kak, sunat Rasul. Jadi tidak Kak, 1 bulan, 1 minggu tidak sampai Kak, bahkan 1 hari pun tidak sampai. Saya mengerjakannya tuh cuma setengah hari dong Kak. Salah dong tebakan kita. Salah, jadi cuma setengah hari. Setengah hari Kak. Iya, jadi harus telaten dan konsisten untuk mengerjakan ini.
Mungkin karena ya kalau kita berdua yang mengerjakan nggak akan selesai ya kan? Sih ya, saya kalau misalnya partnernya sama Kak Nandun, yang satunya tidak niat, yang satunya ngomel-ngomel terus, gak kira jadi Kak. Mungkin jadi pasti Kak. Ini kepala menurutku di bawah ya. Hanya di atas. Terbalik ya. Kan banyak orang mungkin tanya-tanya ya. Tujuan dari karya seperti ini. Tujuan Kak Rifa sendiri bikin karya-karya dari sini. Ini apa sih Kak? Tujuannya bingung kan? Tujuan saya membuat itu yang pertama tuh Kak ya, kan saya menerima tugas dari para Paskot Challenge tadi itu. Yang kedua untuk mengisi waktu luang saya. Kata anak-anak sekarang tuh Kak ya, gabut Kak. Saya gabut. Iya Kak, saya sering gabut melakukan aktivitas tapi bingung ya mau buat apa. Jadi saya berinisiatif membuat ini. Dan di sini ya Kak Nando, saya juga bisa menyimpulkan dari semuanya. Jadi manfaatnya dari kostum daur ulang ini yang pertama adalah untuk mengisi waktu luang seperti yang dikatakan oleh Kak Rifa tadi. Yang kedua, mengurangi sampah-sampah di lingkungan sekitar. Dan yang ketiga, menghemat biaya. Mengapa saya bilang gitu? Karena ini adalah koran dari rumah. Ini semuanya tuh bahan-bahan dari rumah Kak. Tapi ada. dengan adanya inisiatif, jadinya dia tuh niat membuat kostum daur ulang seperti ini Kak. Emang gila sih kita dari Kak Rifa ini. Iya. Apresiasi ya. Terima kasih. Nah, untuk satu pertanyaan lagi nih Kak. Iya, Mungkin boleh, ini boleh. bukan jadi yang terakhir nih Kak. Aku Iya. nggak mau kita mengucapkan selamat tinggal. Pasti aku yakin Kak, kita akan bertemu lagi. Iya. Nah, jika ada satu desainer yang ingin merealisasikan karya Kak Rifa ini jadi kostum untuk catwalk itu gimana Kak? Apa Kak Rifa bakal mau Kak? Bang banget Kak, mau banget. Karena kenapa ya? Menurut pengalaman saya tuh, saya belum pernah tuh Kak dipanggil sama desainer, apalagi desainer yang terkenal tuh Kak ya. Iya. Itu merupakan penghargaan yang berharga buat saya. Tapi Kak Nando, selain seorang desainer itu merealisasikan karyanya orang lain, biasanya desainer itu diminta, apakah bahannya Kak Rifa ini boleh diganti dengan bahan yang lain, seperti kain atau modifikasi? Boleh Kak. Nah, boleh kalau umpamanya ada tuh ya yang ingin memakai tuh ya Iya. untuk fashion show gitu. Boleh Kak desain seperti ini, tapi nanti bahan utamanya diganti dengan kain, jadi lebih dimodifikasi lagi yang lebih istimewa gitu. Oh, jadi Kak kirain glamor. Iya. Indah juga ya. Iya, gitu ya. Nah, mungkin ini yang terakhir Kak dari viewers mungkin bertanya-tanya Kak. Bener balik barang-barang bekas dari koran, Betul dari sekali. karung, tapi ada satu Kak yang paling mahal mungkin, manekuinnya Kak. Tadi ada yang ganjel gitu Ya, Kak. kayak ramping Iya. gitu ya. Jadi manekuinnya tuh saya tidak beli Kak. Jadi ceritanya tuh tante saya tuh ya penjual pakaian, penjual baju. Oh, Jadi iya. saya meminjam, bukan membeli. Jadi meminjam untuk membuat kostum ini. Benar sekali Kak, semua bahannya sudah ada di rumahnya. Iya, jadi tidak memakan Pantas Kak Rifa banyak bisa baju. ini. Nah, kakak-kakak semua, jadi bagaimana nih? Apakah kalian tertarik untuk membuat kostum daur ulang seperti Kak Rifa ini? Bagaimana menurut Kak Nando? Ya harus tertarik dong, kan barang-barangnya dari barang bekas, menghemat budget, bisa dilakukan di rumah, tidak bikin kelabakan lah. Iya. Ya mungkin cukup sekian dari kami Kak Rifa. Terima kasih telah hadir di podcast Bincas ini. Apa Kak ya podcast Bincas itu? Bincang-bincang santai. Audio Jungle.